Tulis 3 paragraf untuk setiap kali pertemuan bahasa Indonesia. Nah, ini mungkin bisa diterapkan oleh anak-anak semuanya. Untuk menulis setiap hari menulis 3 paragraf. 3 paragraf. Mungkin pagi 1 paragraf, siang 1 paragraf, dan sore 1 paragraf. Begitu. Mudah-mudahan bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, kembali lagi di podcast Jubel Inspiratif yang selalu mengundang tamu dan tokoh yang menginspirasi. Bersama dengan saya, Aulia Nafisatun Ramadhani, Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang. Sama seperti episode-episode sebelumnya, pada episode hari ini kita telah kedatangan tamu yang sangat istimewa dan menginspirasi. Beliau adalah salah satu guru di SMA Plus Negeri 17 Palembang. Selain itu, beliau juga memiliki banyak sekali segudang prestasi di dunia penulisan. Langsung saja kita sambut Ibu Ida, Guru Bahasa Indonesia SMA Plus Negeri 17 Palembang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bu hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah kita persembahkan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Mungkin Ibu juga bisa nih sapa Sobat Jubel sekalian. Silahkan Bu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan warga Jubel SMA Plus Negeri 17 Palembang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik, tadi saya udah sempat bilang nih Bu, kalau Ibu itu punya banyak sekali segudang prestasi di bidang kepenulisan. Mungkin Ibu bisa ceritain nih mengenai penghargaan-penghargaan yang telah Ibu dapetin nih Bu. Waduh, ini harus lihat catatan dulu ya. Iya. Masya Allah, barakallah. Ini untuk yang kepenulisan aja atau yang semua-semuanya? Mungkin bisa keseluruhannya nih Bu, Masya supaya Allah. kami ini juga semakin termotivasi nih untuk terus berprestasi. Subhanallah, alhamdulillah. Ini kalau dari penghargaan yang pernah diperoleh, ini pernah jadi guru berprestasi tingkat SMP itu di tahun 2004. Lalu berikutnya juara 3 lomba mengajar tingkat provinsi di tahun 2005 dan peringkat terbaik ke-6 diklat tindak lanjut kompetensi guru bahasa Indonesia itu di tahun 2006. Nah, ini yang memulai untuk penulisan ini mendapatkan penghargaan di tahun 2007. Ini sebagai finalis 60 cerpen terbaik, judulnya 7 Cincin 2 Gelang untuk guru bahasa Indonesia tingkat SMA seluruh Indonesia. Nah, ini merupakan prestasi yang sangat dikenang karena pada saat memperoleh ini membawa saya terbang mengendarai pesawat udara. Mungkin kalau Aulia sudah dari kecil kali ya, Bu Ida itu pada saat finalis inilah dapatnya untuk menikmati perjalanan udara diongkosi oleh Kementerian Pendidikan waktu itu 2007 dan alhamdulillah waktu itu juga dari penghargaan dan uangnya bisa diberikan laptop yang pertama kali di tahun 2007. Itu yang paling berkenan untuk menulis. Lalu selanjutnya pernah menjadi terbaik 1 diklat implementasi dari LPMP Sumatera Selatan di 2009. Lalu pernah jadi finalis guru berprestasi tingkat SMA di tahun 2013 bersama guru SMA 17 waktu itu Pak Eprin, dan ini yang memulai kembali penghargaan di bidang penulis yaitu kepenulisan sebagai finalis Best Practice Guru pembelajaran di tingkat nasional di tahun 2014. Berlanjut lagi untuk yang kepenulisan ini di tahun 2017 ini menulis sebuah buku
belajar muatan lokal kuliner wong kita Palembang. Nah, ini alhamdulillah mendapatkan top 10 dari penghargaan Kementerian Pendidikan waktu itu. Dan yang berikutnya lagi ini masih berhubungan dengan penulis, ini sebagai finalis penulisan buku dari Kesar Lindung dengan novel Sinema Jelita. Selanjutnya di 2019 ini dari Balai Bahasa untuk penulis pemula, dan buku ini sudah dibuatkan e-booknya, diterbitkan tahun 2019. Lalu penghargaan 1000 penulis eksis Perpustakaan Nasional, ini yang selempangnya dipergunakan ini sebagai 1000 penulis dari Sagusatal Ikatan Guru Indonesia bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional. Jadi menjadi duta literasi Ikatan Guru Indonesia di tahun 2019. Lalu dari Gubernur Sumatera Selatan itu sebagai penulis buku terbanyak untuk guru tingkat SMA di tahun 2020. Dan berikutnya ini 2022 tahun yang lalu itu menjadi finalis penulis artikel. Ibu mengangkat tentang Bugem, ini judulnya ya, dibacakan ya. Boleh, Bu. Upaya meningkatkan budaya literasi melalui Bugem. Nah, ini jadi masuk finalis tapi tidak masuk top 10. Tapi alhamdulillah sudah mewarnai literasi di kancah nasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan bukunya. Iya, Bu. Boleh? Boleh, Bu, silakan. Terima kasih ya sudah mendengarkan dan menyimak ini pembacaan. Ini kalau buku yang diterbitkan secara bersama itu lebih dari 10. Nah, ini khusus untuk buku yang sendiri ya, karya sendiri. Itu yang pertama, ini buku pertama ini panduan praktis penulis untuk melaksanakan pembina upacara. Ini dari tesis Bu Ida. Lalu yang kedua nih buku rekam jejak perjalanan rohani, panggilannya itu diterbitkan tahun 2016 tentang diari lah ya, diari pengalaman Bu Ida diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ini novel pertama nih tahun 2017. Itu judulnya Dosen Mbah Kasan Kusen. Lalu berlatar Jawa ya. Ini terinspirasi dari cerita almarhum suami. Lah, yang berikutnya lagi dari Guepedia, ini penerbitnya 2019. Ini buku yang mendapatkan top 10 itu ditulis oleh Bu Ida, baru diterbitkan tahun 2019. Berikutnya novel yang kedua, ini Sinema Jelita tahun 2020, masih Guepedia penerbitnya. Lalu kumpulan antologi cerpen Aksara Rasa Kalbu di tahun 2020 juga. Dan Ukiran Rasa Kalbu antologi puisi tahun 2021. Lalu yang tahun 2022 ini adalah Memantunkan Untayan Kata. Jadi isinya kumpulan pantun. Itu yang bisa saya sampaikan, Ananda. Wow, banyak banget nih ya, Bu, prestasi yang udah Ibu raih nih, terutama di bidang kepenulisan. Apa, Bu, yang memotivasi Ibu untuk terjun ke dunia kepenulisan bahkan sampai berprestasi di bidang tersebut, Bu? Ya, terima kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan menginspirasi Ananda, Jubel, semuanya ya. Yang membuat saya suka menulis karena itu sebetulnya dari awal saya menjadi dan memilih untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Di situ ada 4 keterampilan yang harus dikuasai oleh guru, termasuk juga harus dikuasai oleh peserta didik. Nah, salah satu dari 4 keterampilan itu adalah menulis. Jadi menulis itu adalah mematrikan atau mendokumentasikan kejadian-kejadian atau peristiwa yang sudah kita alami. Nah, terinspirasinya itu awalnya tulisan itu bisa dibaca orang lain itu mengikuti lomba. Jadi pada saat mengikuti lomba kita itu diberikan aturan atau persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi pada saat mengikuti lomba. Jadi menulis novel ikut lomba harus dengan syarat-syaratnya gitu. Menulis cerpen beberapa kali gitu kan.
kemudian dikumpulkan lalu dijadikanlah antologi. Itu mungkin yang bisa dibagi. Baik Bu, mungkin dari kepenulisan ini ada nggak Bu manfaat yang bisa Ibu rasain gitu dari setelah menulis gitu? Sangat banyak ya manfaatnya, Masya Allah, tabarakallah. Menulis itu menyimpan atau mendokumentasikan kita, jadi banyak sekali. Tadi di bagian awal tadi sudah dijelaskan, Bu Ida bisa terbang ke angkasa dengan pertama kali ya mengendarai pesawat udara dengan gratis gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita bisa berbagi kepada orang lain tentang apa yang kita punya melalui tulisan. Jadi yang membahagiakan itu adalah melihat orang lain bahagia membaca apa yang sudah kita tuliskan, dari apa yang kita lihat dan dari apa yang kita alami gitu. Baik Bu, kadang ini kan kita emang punya perasaan yang pengen kita ungkapin nih Bu, kadang melalui tulisan. Tapi terkadang tuh kayak sulit banget gitu Bu untuk merangkainya dalam sebuah kata-kata. Itu gimana nih Bu cara mengatasi hal tersebut? Oh iya, kesulitannya. Iya Bu. Oh iya, betul. Menulis itu tidak bisa langsung sekali langsung bisa. Jadi kita harus melakukannya itu seperti kita butuh makan, butuh minum. Jadi pada saat kita mengalami sesuatu, silakan tuliskan atau goreskan di mana saja. Bu Ida sering di kertas-kertas yang tidak terpakai gitu kan, pada saat kita merasakan apa langsung ditulis. Tapi jangan lupa, jangan langsung dibuang, jangan masuk kotak sampah, disimpan. Jadi pada saat kita tulis sedikit, kita tulis lagi sedikit. Kalau dulu itu Bu Ida suka menulis dalam diary. Tapi kalau sekarang untuk mengatasinya itu tadi yang kita rasakan itu silakan ditulis dulu. Jangan dipikirkan mana yang benar, mana yang salah. Pokoknya ditulis dulu. Sejelek apapun, sedikit sekali tidak apa-apa. Yang penting sudah ada idenya, tuliskan. Gitu. Baik Bu, jadi kalau kita punya perasaan nih langsung aja nih ya Bu tulisin, nggak usah dipikirin dulu kayak nanti mau salah, mau benar atau gimana. Nah Bu, kalau dari buku-buku yang udah Ibu terbitin itu idenya dari mana nih Bu? Oh iya betul, makasih. Tadi ada 9 ya yang buku yang sudah yang awal pertama menulis untuk yang individu itu terinspirasi dari tesis untuk dijadikan buku, berarti dia buku non fiksi ya. Lalu novel itu mengikuti lomba. Jadi mengikuti lomba walaupun tidak menang tapi kita punya persyaratan untuk ditulis sebagai novel. Misalnya 300 kata ya. Bukan 30.000 untuk novel, 30.000. Kalau cerpen itu maksimal 1.500 ya. Nah, jadi dari ikut lomba itu novel, ikut lomba cerpen gitu, terus menulis puisi. Nah, dari yang tulisan-tulisan tadi di kertas-kertas secarik itu bisa jadi puisi ya kalau ada ide pokoknya. Nah, jadi setelah dikumpul maka jadilah sebuah buku. Jadi tidak bisa langsung, harus bertahap. Lalu tidak ada kata tidak, selalu dilaksanakan. Oke, gitu. Baik Sobat Jubel, berarti ide untuk menulis buku ini bisa dari mana aja nih ya Bu. Bahkan dari hal-hal yang menurut kita ini tuh kayaknya nggak menarik, taunya ternyata bisa untuk dijadikan ide membuat buku. Mungkin dari 9 buku ya Bu yang telah Ibu terbitkan itu temanya apa aja nih Bu, genrenya gitu? Iya, kalau teks bahasa Indonesia itu kan 2 ya, sastra dan non sastra. Jadi kita bisa milih, kalau di buku yang non sastra itu kita harus patuh dengan daftar pustaka, harus ada referensi. Nah, kalau untuk genre sastra, puisi, pantun, itu terus novel, cerita pendek, itu kita tidak harus ada referensi. Jadi berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan pengalaman orang lain, dan ditambah imajinasi. Jadi tidak memerlukan referensi. Jadi genre yang Bu Ida tulis ada yang sastra, ada yang non sastra. Gitu. Baik, jadi buku-buku yang udah Ibu terbitin ini tuh beragam banget nih ya Bu genrenya. Nah Bu, kalau satu buku itu biasanya dibuatnya berapa lama gitu Bu?
Nah, kalau untuk memenuhi lomba, nah ya biasanya kalau memenuhi lomba itu kita lebih terpacu untuk menulis karena deadline-nya kita dibatasi oleh deadline. Jadi walaupun tidak ada ide, jadi idenya itu harus ditulis dulu, ditulis secara garis besar. Kalau dia novel berarti garis besarnya apa? 1, 2, 3 menceritakan tentang apa? Lalu tema yang diminta oleh lomba itu apa? Jadi pada saat kita menulis itu kita usahakan untuk setia atau memenuhi jarak waktunya. Nah, kalau untuk lomba itu harus seperti itu. Tapi kalau untuk menulis memenuhi kebutuhan, misalnya pantun apa yang sesuai dengan kebutuhan kita, utamanya puisi ya. Pada saat kita merasakan bahagia, kita bisa nulis puisi. Jadi tidak terbatas waktunya. Pada saat akan mengumpulkan satu kumpulan puisi, satu kumpulan buku. Jadi tergantung dengan kebutuhan untuk menciptakan satu buku. Bener Bu, jadi Sobat Jubel kalau kita mau buat sesuatu itu berdasarkan sama kebutuhan dan deadline-nya ya Bu. Nah Bu, Ibu ini kan jujur pasti sibuk nih ya Bu dengan urusan di sekolah, belum lagi urusan Ibu di Ikatan Guru Indonesia. Nah bagaimana nih waktu yang Ibu luangin untuk nulis buku? Karena kan nulis buku tuh nggak bisa sebentar nih ya Bu. Iya, betul. Kalau dilihat dari luar ya, Aulia kan dari luar ya. Iya, kalau bener, dari dalam Bu. kan Bu Ida sendiri ya. Selama sehari misalnya ya 24 jam. Kalau di sekolah kita ngajar. Kalau di rumah berarti urusan rumah, urusan sekolah nggak usah diurusin. Nah, kalau untuk menulis itu tadi kapan saja, di mana saja gitu. Pada saat itu tadi kalau ada selembar kertas, ada peristiwa yang benar langsung ditulis. Nah, mudah-mudahan nanti jadi puisi gitu kan. Lalu diinspirasi lagi, oh bisa diubah menjadi cerpen. Lalu kalau seandainya belum ada ide sama sekali, ditulis saja dulu apa yang dialami pada saat itu. Jadi tinggal dikembangkan berikutnya gitu. Jadi yang kita alami itu silakan langsung digoreskan dimanapun, kapanpun. Jadi begitu tadi. Silakan Andini lanjut. Baik Sobat Jubel, jadi kalau menulis itu kita bisa kapan aja nih ya Bu. Apa yang kita rasain langsung aja nih kita tulis, baru nanti digabung gitu. Nah Bu, bagaimana nih cara kita agar termotivasi untuk menulis? Kan kita bisa menulis di mana saja dan kapan saja. Tapi terkadang kita tuh kayak males, aduh bisa nanti nih gitu. Gimana nih Bu cara agar kita termotivasi gitu? Oke, terima kasih. Nanti kita nulis. Nah itu kata nantinya itu harus dihilangkan. Jadi pada saat ada celah, ada ide atau ada sesuatu yang menarik untuk ditulis, silakan ditulis. Jadi nanti pada saat tulisan itu sudah terkumpul, baru kita akan mengklasifikasi. Oh ini mau jadi puisi, atau oh ini mau jadi cerpen nanti ya. Oh atau ini nanti panjang bisa mau dijadikan novel. Jadi jangan ada kata nanti. Menulis itu adalah benar gitu ya, tidak salah gitu. Jadi silakanlah dimanfaatkan untuk menulis. Oke. Baik Bu, bagaimana Ci cara kita untuk melawan kata nanti dan rasa kemalasan itu Bu? Iya. MALAS. Nah, itu penyakit ya. Penyakit yang nggak ada obatnya. Nah, kalau penyakit itu ada obatnya enak, ini nggak ada obatnya. Jadi untuk menulis itu tadi silahkan dijadikan obat. Kata MALAS itu ditulis aja. Nah, pada saat itu nanti akan muncul, oh aku tadi malas apa ya gitu. Lalu silakanlah kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu kita nulis satu ide ada 5W1H kan. Nah, kapan itu kejadiannya di mana? Nah, itulah tugas selanjutnya. Pada saat kata MALS itu tidak ada. Mungkin pada saat kita lagi sedang merasa sedih gitu kan, dibuanglah kata MALAS itu tadi, karena itu adalah penyakit yang tidak ada obatnya, kita sendiri itu. Jadi memotivasinya dari kita sendiri. Oke Sobat Jubel, jadi kata MALAS itu harus dibuangnya itu dari diri kita sendiri nih ya Bu, yang terpacu untuk melawan kata malas itu. Baik Bu, tantangan-tantangan apa aja nih yang Ibu hadapin dalam menulis? Ya. Kalau tantangan itu tadi, kalau MALS itu termasuk tantangan ya. Iya benar. Nah, untuk mengatasi itu
kita akan pikirkan bahwa pada saat kita menulis itu adalah tulisan itu tidak akan dialami oleh orang lain. Jadi pada saat kita menulis itu, kitalah yang tahu, kitalah yang akan mengolah tulisan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Lalu tulisan itu adalah aksara bisu yang tidak bisa diungkap oleh orang lain, hanya kita saja. Dan yang kita alami itu belum tentu dialami oleh orang lain. Jadi kita yang paling benar pada saat kita menjadi penulis. Tapi kalau buku yang non sastra, kita harus menambah pendapat kita tadi, masalah kita tadi dengan referensi-referensi buku, artikel atau jurnal dari orang lain untuk membuat karya kita menjadi lebih ilmiah. Gitu. Baik Bu, buku-buku Ibu ini kan udah diterbitin oleh para penerbit. Bagaimana nih Bu proses penerbitan buku tersebut? Oh iya, betul-betul. Untuk penerbitan itu Bu Ida ada Guepedia. Nah, Guepedia ini penerbit online. Jadi kita buat akun. Nah, buat akun di sana nanti dikirim naskah kita di sana. Lalu diperbaiki oleh mereka. Mereka juga menyediakan cover, layout segala macamnya. Kita buat akun di situ di Guepedia itu. Kalau seandainya nanti buku kita layak, maka akan diterbitkan. Dan kita itu nanti ada perjanjian tertulis. Jadi seluruh anak-anak Jubel kalau ingin menerbitkan buku, silakan anak-anak buka Guepedia.com. Bukan promosi Bu Ida ya. Ini adalah media penerbitan online yang bisa anak-anak manfaatkan. Ya. Baik Bu, dari mana nih Ibu mengenal web tersebut nih Bu? Nah, iya betul. Itu dari Facebook kemarin itu. Dari Facebook itu ada kan dibutuhkan penulis-penulis. Nah, situ kita ikuti aturan yang di Guepedia, ada perjanjiannya juga di situ. Ada kelengkapan, terus ada template-nya. Jadi kita harus memenuhi persyaratan sesuai dengan template yang sudah ada. Gitu. Baik Bu, ada nggak nih Bu suka atau dukanya nih saat menulis Bu? Dukanya perasaan itu tadi ya, mungkin kalau ada terserang LAS itu tadi ya, jadi masalahnya. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa itu adalah sesuatu yang merupakan penyakit, kita buang jauh-jauh. Jadi menulis itu membuat kita happy, jadi membuat kita bahagia. Silakan menulis ya. Ibu pernah ngerasain ngestak nggak nih Bu? Atau kayak bingung nih mau ngelanjutin karyanya gimana gitu, mau lanjutin cerita cerpennya gimana gitu Bu? Ada juga sih. Ada masanya. Mungkin dari misalnya ya pilihan kata, terus kalimatnya ini bagaimana ya supaya menarik gitu. Nah, namun pada saat kita sebelum menulis, kita itu kan harus membuat dulu garis besar tulisan kita. Nah, kesulitannya itu pada saat sudah kita buat garis besar itu kita buat. Nah, pada saat mengembangkannya itu tadi, misalnya untuk memberikan trik-trik yang buku itu wow gitu. Nah, itu yang agak. Tapi setelah diberikan jarak sehari atau 2 hari, baru kita lanjutkan menulis lagi. Jadi silakan diberikan jarak untuk mengatasi hal tersebut. Baik, Ibu ada tips and triknya nggak nih Bu untuk kami para siswa yang masih pemula nih Bu dalam menulis gitu? Oh iya, betul sekali. Di kelas 10 Bu Ida itu baru membuat program supaya menulis gitu ya. Namanya Protigraf. Yang kelas 10 sekarang itu Protigraf melaksanakan. Protigraf itu program 3 paragraf. Jadi anak-anak menulis 3 paragraf. Menulis 3 paragraf untuk setiap kali pertemuan bahasa Indonesia. Nah, ini mungkin bisa diterapkan oleh anak-anak semuanya. Untuk menulis setiap hari menulis 3 paragraf. Mungkin pagi 1 paragraf, siang 1 paragraf, dan sore 1 paragraf, begitu. Mudah-mudahan bisa ya. Bisa nggak? Insya Allah ya Bu. Nah Bu, bagaimana
harapan Ibu ke depannya untuk kami sebagai siswa di SMA Plus Negeri 17 Palembang. Oke, terima kasih. Harapannya sangat besar sekali ya, karena anak-anak termasuk dirimu itu merupakan generasi penerus bangsa yang harus menjadi warga Indonesia yang literat. Maksudnya bisa mengembangkan budaya literasi. Silakan menulis di mana saja, kapan saja, ya, dengan tema apa saja, ya. Tapi Bu, terkadang banyak nih Bu, generasi muda yang masih beranggapan kalau literasi itu nggak penting nih Bu. Mungkin bagaimana pendapat Ibu tentang hal tersebut? Jangan menganggap tidak penting ya, karena tanpa membaca adalah jendela dunia. Kita bisa melihat seluruh isi dunia tanpa membaca, tanpa menulis. Menulis itu memberikan informasi kepada orang lain. Ada unsur ibadah di sana. Jadi menulis, membaca, menyimak itu ada 4 keterampilan berbahasa ya. Masih ingat tidak? Masih ingat tidak? Insya Allah Bu. Masih ingat ya? Itu jadi jangan ada kata tidak. Karena menulis adalah pendokumentasian aksara bisu yang bisa dinikmati oleh generasi penerus kita. Jadilah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Bisa jadi dari tulisan. Baik nih Sobat Jubel, literasi itu sangat penting nih ya. Jadi jangan ada kata tidak terhadap literasi. Ya, nih Bu, sebelum kita menutup nih podcast kita pada hari ini, ada nggak nih Bu moto hidup nih yang mungkin bisa di-share ke teman-teman, ke Sobat Jubel supaya kami nih Bu semakin termotivasi lagi nih Bu untuk terus berprestasi. Oke, moto menulislah, mengaksarakan suasana yang ada di dalam duniamu. Makasih, itu saja. Baik Sobat Jubel, kita udah banyak banget nih ya Bu sharing-sharing mengenai kepenulisan dan literasi. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya telah mengobrol dengan saya Aulia Nafisatun Ramadhani. Terima kasih juga Aulia Nafisatun sudah memberikan kesempatan kepada Bu Ida untuk berbagi, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga untuk Sobat Jubel yang telah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi.